apinya besar, masukin liquid, mulai mendidih, apinya dikecilin, tutup 3 jam. Daging ini 3 jam. Nah, ada patokan-patokan. Nah di restoran itu sampai tahap mana Chef Juna di situ? Di restoran itu cuma jadi CDP, sampai CDP. CDP itu? Chef de party. Artinya kita yang bertanggung jawab atas station tersebut. Oke. Tukang masak bagian ikannya. Oke. Ya seafood, ya fish, ikan dan all the seafood sampai situ. Permasalahannya begini. $1.600 total tax. I see. Nggak bisa itu. Bayar listrik, bayar apartemen, bayar asuransi mobil, asuransi kalau nggak kita nggak hidup. Ya kan soalnya. Nggak bisa hidup. Jadi saya ambil part-time job lagi. Another restaurant. Dan sengaja nyarinya yang restoran Hawaii. Nyarinya yang Northern Italian restaurant. Supaya Well-rounded. belajar lagi. Kerja lagi. Iya, maksudnya dapat yang beda lagi kan? Iya. Biar bisa belajar lagi juga dong. Itu 3,5 tahun. Ya. Wow. Seru nih. Dua tahunan ya. 2 tahunan. I have 2 restaurant job. Kan cuma boleh 40 jam satu. Karena bagi awal. Terus yang di satunya lagi mungkin kadang bisa sampai 40, kadang schedule nggak ketemu 32. Jadi dalam seminggu ya work minimal 70 to 72 hours minimal. Paling minimal 70 hours. Kadang mentok 80 kalau gitu. Gila sih. Itu restaurant job. Terus udah gitu ternyata si Friends ini nggak mikir. Oh, yang restoran yang diajakin. Iya, Noi ini karena dia di dalam hotel. Oke, di dalam hotel, something nggak pernah gambar. Fall out, nggak jadi. Udah, pegang yang ini, lamar lagi ke dia. Nggak lamar. Saya jarang lamar. Oke. Saya beruntung sering ditarik karena reputable. Ya. Jadi mereka tahu si Robert Gatsby ini, chef yang terkenal ini. Oh, you work for Robert Gatsby. Oke. Come. Oh, udah sampai segitunya ya. Ya, jadi ada restoran ini, boleh dibilang nggak pernah ngelamar kerja sih. Oke. Jadi mereka punya, kan kalau di sana kita chef suka ngumpul dan lain sebagainya. Ya chef ya, saya belum chef waktu itu masih cooks lah. Oh, bukan restoran ini. Sampai ada rumors, lu tarik Juna aja. Kalau lu tarik Juna, setidaknya satu station dari satu kitchen itu satu station udah lu nggak mesti coverin orang untuk training anak-anak baru. Lu training dia dan anak baru. Jadi I have that reputation pada saat itu. Baik itu station apa gitu. Jadi beberapa kali tuh, sampai pernah restoran yang benar-benar ya kalau Jepang kan rumah kasih. Kalau Western kita bilangnya chef degustation. Oke, yang memang jualannya tuh 7 sekor, 9 gitu ya. Dan ini sudah bermain dengan molekuler gastronomi. Yang merubah wujud dari sebuah hidangan gitu ya. Udah duluan tuh berarti ya? Ya. 2005 akhir lah. Nama tempatnya Laid Back Manor di Downtown Houston. Itu di kitchen cuma berempat ya. Berempat. Itu pernah bikin 24 course. 24 first One course. sitting nih Ya, 24. 24. Tapi kan nggak terus kan itu sekitar 4,5 jam. Ya kan satu saya tarik, ada satu lagi lompat. Kan itu tidak boleh mengulangi ingredient. Pusingnya 7 keliling. Iya. So I learn a lot. Chef saya namanya Reggie Master. Dia salah satu pelopor molekuler dari. Nah, dengan semua itu udah punya green card segala macam. Ya itu Oke. Tapi terus itu. Akhirnya pernah kerja menjadi akhirnya naik jadi sous chef di National Seafood Room, fine dining seafood. Lalu akhirnya menjadi executive. Oke. Kenapa balik ke Indonesia? Tuh kan pakai celana pendek. Sekarang lagi tren celana pendek.
baru pulang ke Indonesia lagi itu 2000. Oke, 12 tahun. Wah, dikatain Sar. 6 tahun. Wah, dikatain pomo lo. Bocil pomo, Cesar. Hai. Marah dah. Apa yang terjadi dengan negara ini, siapa ininya udah nggak tahu lagi. Oke, zaman saya masih ya naik. Oh, Pak sebelum Sebelum kali ya kan. Oh, 500. berapa juga sih? Ya, Masih itu majalah yang besar itu ya Hai, ya Bono, gitu kan. duit Indo masih ada orang hutan. Ya, nah, pulang main lihat-lihat restoran apa yang ada, udah nih di Jakarta kan ada satu, akhirnya iya, mau satu liburan ayah. cuma 3 minggu akhirnya jadi 5 minggu kan, gitu. Karena dia balik ke Amerika, ternyata dari sekian banyak restoran di Jakarta dan Bali yang saya kunjungi karena pengen tahu seperti apa, ada sekelompok orang yang ingin membangun restoran baru, Jack Rabbit pada saat itu. Oke, saya di-approach ke Amerika. Berarti reputasi Chef Juna tuh sampai orang Indonesia aja dengar gitu kan maksudnya? Atau pada saat pulang liburan ke sini, mungkin dunia chef itu di 2009, saya pulang 2009, dunia chef itu di 2009 lagi naik kali, lagi naik. Temennya orang tua punya kenalan direktur majalah apa diminta interview. I see. Ya, diminta interview, ada di 2 majalah. Ya udah, ternyata keluar di majalah, padahal orangnya nggak dikasih interview. Oke, ya, pas balik ke Amerika, di approach sama kelompok yang akhirnya menjadi majikan saya. Partner majikan. Mau nggak pulang? Kita kebetulan mau ke restoran. Terbangin lagi tuh sama mereka pulang ke Indonesia. Baru balik. Beda 6 bulan nih. Terbangin. Diajak kasih lihat-lihat. Kan saya juga 6 bulan lalu udah lihat-lihat. 4 hari berikutnya disuruh masak. Ternyata ini yang dinamakan fast food. Saya nggak tahu pada saat itu. Masih dengan polosnya. Ternyata masih di fast food juga. Jadi 4 hari masak buat mereka. Oke, buka. Langsung hari keempat atau hari ketiga ya. Terakhir itu mau nggak pulang ke Indonesia? Gini. Jalanin Jack Rabbit kebetulan kita baru sewa tempatnya, baru mau mulai construction. Oke. Saya bilang, dinego langsung gaji apa segala macam. Saat itu juga? Hadir. Tapi mesti pulang dalam 2 minggu. Kehidupan saya 13 tahun mesti disudahi dalam 2 minggu. Akhirnya pikir, akhirnya green card kan. Ya udahlah, dicoba aja. Kenapa? Karena pada saat itu, no offense, di Jakarta, pada saat itu ya Jakarta, mungkin di Bali, tapi di Jakarta itu restoran-restoran yang didatangin orang atau yang punya nama adalah restoran yang komersial. Oke. Dan enak untuk menjadi tempat nongkrong. Oke. Bukan karena chef atau tim kitchennya siapa atau makanannya seperti apa. Pada saat itu ya, kita ngomong 2009 ya. 2009 seperti itu. So that's what I got. Diiming-imingi oleh mereka pada saat itu kita akan berada di belakang layar. Oke. Jadi yang akan dikedepankan adalah chefnya, which is you, dan kita punya mixologist, si Carson, orang Amerika. Jadi Carson ngurusin bar, take kitchen and all the food. Oke. Jadi ada drive untuk Indonesia F&B industrinya mulai ke arah yang benar nih. I see. Mau. Oke. Dengan tapi kalau it doesn't work, I have a green card. I can always go back. Benar. Gantian. Tapi akhirnya lama-lama malah jadi nyaman ini ya.
ada kebutuhan lain seperti mungkin boleh bilang ya orang tua juga gitu ya. Saya tinggalkan sekian lama dan itu satu. Kedua juga di sini ketemu teman-teman lama pada saat main motor lagi yang baik yang baik atau setidaknya mereka sudah baik juga. Oke, berarti belum punya keinginan lagi buat buka restoran di Amerika after all these years setelah Master Chef dan lain-lain? Di Amerika Iya. di Amerika Oke. it's not that easy ya. Bahwa di Amerika rulesnya jelas gitu. Health departmentnya jelas, sertifikatnya jelas, Iya, iya. fire departmentnya juga harus jelas. Belum sih. Wah, Chef Yuna, ini saya ngerasa baru scratching face doang nih dari ceritanya Chef Yuna. Cuma kita udah ngobrol segini panjang, kita masuk ke pertanyaan dari YouTube member ya. Mereka tuh banyak yang penasaran soal Chef Yuna juga. Mari kita tanyain ya. Dari Nina, Chef mau nanya, apa hal yang paling fatal untuk seorang chef menurut Chef Yuna sendiri? Apa sih kayaknya apa yang harus mereka punya kali ya? Paling tahu menjadi seorang chef. So tahu. Nggak boleh punya maksudnya, itu fatal buat Fatal. chef. Oh ya, kalau so tahu itu nggak boleh sama Nggak boleh. sekali. Jadi banyak orang kitchen itu karena dia mungkin sudah kerja di tempat lain. Ya, Pada saat dia kerja di kita ajarin sesuatu, dia oh enggak, saya tahunya macam itu seperti ini. nah itu udah malas tuh. Udah mas. It's not yours flavor. Udah. Lu harus ikutin dari atas, hierarkinya jelas. Oke. Seandainya itu tidak benar caranya, kayak waktu saya jadi head chef atau executive chef, kalau caranya itu tidak benar, pada saat lenggang, monggo